Selamat malam. Jadi saya singkat saja. Ini pertanyaan saya, kegiatan sehari-hari. Iya, iya. Yang saya lakukan selama ini. Jadi ada beberapa, saya bertanya ini Pak Ustaz, ada beberapa pelanggan itu tentang sampah. Iya, apakah hadisnya bagaimana, aturan dalam agamanya bagaimana. Jadi saya pernah ketemu salah satu orang, saya tanyakan, bahkan saya daftar tentang sampah. Kemudian sampahnya itu dia buang di sungai. Dia buang di sungai. Ibadahnya bagus. Oh, salah. Iya. Iya. Setelah banjir, sampahnya itu mengalir ke halamannya orang. Mengalir ke halamannya. Mengalir orang di sana. Begini. Siapa yang saya tidak tahu juga. Ya. Tapi ibadahnya itu orang bagus. Nah, ini kegiatan sehari-hari tapi dia tidak menyadari. Jadi saya bilang bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz dalam aturan agama. Yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya tahun 98. Saya di Baras. Masih di Baras dulu. Saya masih muda. Saya sholat. Itu teman saya di samping saya tuh selalu bawa minuman. Iya, setiap saya ketemu sholat minuman terus baunya. Ada apa ini boy? Tapi saya fokus saja. Saya tidak sebutkan namanya, apanya semua teman. Tapi itu saya tanya kenapa? Dia bilang tidak ada masalah. Sudah kita minum baru sholat tidak ada masalah. Saya bilang itu mungkin makanya kita belum tahu masalah anunya, aturan anunya, hadisnya dulu. Itu. Saya bilang tidak berdosa jika itu. Bilang tidak. Enak juga minum, begitu bahasanya. Iya. Jadi saya belum tahu aturannya, makanya saya ingin tahu bagaimana hadisnya itu. Apakah dia masuk di dalil nagli atau agli? Iya. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus Pak. Bagus. Artinya, dalam Al-Quran, Allah mengatakan, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ini ayat yang kedua, turun setelah Iqra. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan perbuatan kotor tinggalkan. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Artinya apa? Bahwa ketika engkau ingin mendekatkan kepada Allah, engkau harus suci secara fisik, kemudian secara batin. Dalam ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri dari najis, dari haid, dari junub, dan mencintai orang-orang at-tawwab, orang yang mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi lahir batin. Bagaimana mungkin engkau bisa dekat dengan Tuhan kalau hanya sekedar badanmu yang suci dari najis, sementara hatimu penuh dengan najis? Ya, makanya banyak orang sholat kok tidak khusyuk. Ya tidak bisa khusyuk, kenapa? Hatinya kotor, tidak tersambung kepada Tuhan. Nah, ini yang jadi fenomena sosial. Banyak orang soleh secara pribadi ibadahnya kepada Allah, tapi tidak soleh sosial. Ya, maka selalu saya sampaikan kepada anak-anak di pondok itu, saya hampir tiap hari saya pungut sampah. Bisa ditanya anak-anak. Iya. Hampir tiap hari. Iya. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Ada sampah ini dia sudah mengabdi. Ada sampah suruh anak pungut. Kau yang pungut setiap hari. Supaya menjadi karakter. Pak susah Pak, anak-anak sembarang kalau makan lain tidak boleh. Ya memang itu harus ditanam. Nah, pertanyaannya, di rumah Anda berapa tong sampah? Ada di depan, ada di kamar, ada di dapur?
Biasanya kita tidak ada jendela ya dibuang. Ya kita tonji tidak melatih diri kita. Saya perokok berat. Bisa tanya anak-anak, Anda bisa periksa di rumah saya. Selalu saya kasih contoh anak-anak. Di setiap meja saya pasti ada asbak saya. Bahkan di masjid. Pak Ancu Iya. 2, bahkan 3. Di meja belajar saya, di meja tamu saya, di kamar saya. Artinya apa? Saya menjaga kebersihan. Meskipun itu hanya puntung rokok. Iya, saya paling tidak suka perokok itu sembarang. Di sini, di jendela, di mana. Ini karakter tidak bersih. Padahal an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Artinya kalau kau tidak bersih berarti imanmu bermasalah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Berarti imanmu kurang sempurna ketika kebersihanmu berkurang. Nah, bagaimana orang yang suka buang sampah? Pertama itu karena karakternya tadi. Tidak dididik dari kecil. Ya. Yang kedua, lingkungan yang membentuk dia apa begitu tonji tetangga nabuat sembarang juga kan gitu. Akhirnya malapu di situ. Ya kan begitu. Yang ketiga itu tadi dia memahami agama tidak kafah. Ya, tidak menyeluruh. Ya, dia hanya memahami agama itu hanya hubungan kepada Allah. Padahal agama itu hubungan kepada manusia juga. Nabi bersabda dalam hadisnya, ada seorang lelaki masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara ada duri di jalanan dia singkirkan. Duri di jalanan, ada kayu, pokoknya ada duri di jalanan lah. Dia buang itu, dia masuk surga. Ya, bayangkan kalau Pak Haji umpamanya dia naik mobil tiba-tiba batal enggak pergi salat Jumat, kan itu. Ya. Ada lagi. Ada seorang lelaki masuk surga karena ada tangkai yang menjulur jalanan kemudian dia singkirkan. Artinya apa? Kalau buang sampah sembarangan tadi akhirnya jatuh di selokan, hanyut di sungai, itu kan menyusahkan orang. Iya, menyusahkan orang. Bayangkan nelayan di pantai itu ya pukanya jaringnya itu penuh dengan sampah kan gitu, kasihan mereka. Nah, ini yang tidak disadari. Padahal jelas-jelas agama tadi gara-gara dia menyingkirkan duri di jalanan supaya mudah orang melewatinya, maka dia masuk surga. Gara-gara itu. Apa artinya? Bahwa Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa jalan menuju surga itu banyak. Kalau Pak Arthur ikhlas mengurusi sampah, ya, ikhlas, betul-betul ikhlas, itu bisa menjadi jalan Anda menuju surga. Iya. Saya kasih, ada seorang perempuan. Perempuan ini dia orang-orang yang tidak penting lah begitu. Kan banyak biasa di masyarakat Asia ada mau perua Pak de penting. Ini perempuan selalu menyapu di Masjid Nabawi. Suatu ketika Nabi keluar, perempuan ini meninggal. Nabi tidak tahu dan tidak ada yang beritahu. Setelah dikubur beberapa hari, Nabi bilang, mana itu ibu Itu ibu yang selalu bersih-bersih di masjid. Nabi bilang, meninggal ya Rasulullah. Nabi bilang, kenapa tidak mau kasih tahu kak? Nabi bilang, kan tak penting. Masuk nak, tu dapat udah penting. Nah kan gitu. Rasulullah bilang, Masya Allah. Ya, mungkin bagi kalian dia tidak berarti apa-apa. Tetapi dia pembersih di masjid. Nah, makanya kalau di kampung-kampung itu doja masjid itu luar biasa ya. Iya dihargai sekali. Orang dulu, kalau sekarang cleaning service. Sekarang. Tapi dulu itu dihargai. Kenapa? Karena perempuan ini, Nabi disitulah beliau sholat gaib. Dia sholat. Karena saking tidak pentingnya itu perempuan meninggal di malam-malam dikubur sahabat. Tidak penting kubur saja. Tidak ada juga orang mau ditunggu dan tidak ada keluarganya kan gitu. Nabi mana ini yang tukang bersih. Artinya dihargai profesi itu oleh Rasulullah SAW. Bayangkan dalam sebuah hadis Nabi bilang, muhurul huril ini fil jannati,
engkau menyapu di masjid, mengeluarkan sebiji pasir, itu menjadi maharnya bidadari di surga. Bayangkan itu. Bagaimana kalau sampah di kampung dibersihkan? Iya, tentu lebih banyak pahalanya. Iya. Yang kedua, orang yang mapasigaru namanya, sudah mabuk, ya pikir lagi masjid. sudah sembahyang sehingga lagi mabuk. Nah, gitu. Ya. Malaikat yang pusing Pak Arter. Dia bilang inilah kacau ini, orang mabuk ada juga daftarnya. Orang keluar dari masjid ada tong ini daftarnya, gimana ini, coretannya banyak ini. Catatannya. Jawaban sesungguhnya begini Pak Arter. Ya, ada hadis Nabi mengatakan, ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahatmu, ikutilah perbuatan dosamu dengan kebaikan. Kalau sudah kau buat kejahatan, sudah kau dosa, barengi dengan melakukan kebaikan. Supaya tamhuha, supaya terhapus sih. Umar bin Khattab, di mana tempat dia pernah mabuk, dia pernah pukul orang, pernah berkelahi, nah datangi semua. Nah itu, supaya nak tutupi itu. Nah, itu. Jadi kalau kira-kira waktu tak muda banyak lengko-lengko salata, ya sekarang tutupi juga itu, kasih banyak juga gitu. Kira-kira begitu. Artinya apa? Jangan gara-gara kita berdosa, kita merasa jauh sekali dengan Allah. Tidak boleh, itu perangkap iblis. Ya. Sudah kita berdosa, cepat-cepat kita dekat dengan Allah. Sehingga sampai kapan? Ya sampai Allah menanamkan kebencian dalam hatimu kepada maksiat. Susah ditinggalkan Pak Ustaz, Pak hobi. Nanti itu hobimu jadi masalah. Pak sakit di lambungku kalau mabuk Kak. Enggak mau mabuk itu Pak, sakit lambungnya. Artinya Allah membuatmu membenci kemaksiatan itu. Gitu. Jadi selalu dibarengi kejahatan itu, keburukan itu dengan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan Allah membuat kita membenci kejahatan itu. Jadi tugas kita Pak Arter, jangan bilang jamu kesembahyang Pak mabuk kok enggak boleh. Kecuali kalau muntah-muntah di masjid. Nah, bukan saya kan tadi mabuk ringan gitu Pak, bau gitu ya. Ya mungkin itu ya.